Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu tanggal 25 Juli 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-16, bertepatan dengan Pesta Santo Yakobus Rasul. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 20, ayat 20 sampai dengan ayat 28. Pada suatu hari datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudari yang terkasih, pernyataan Yesus dalam warta Injil hari ini merespon permintaan Ibu Yohanes dan Yakobus agar kelak anak-anaknya duduk di sebelah Yesus. Agak kontras, ketika Yesus menuju Yerusalem untuk menderita di salib, justru murid-muridnya berebut soal duduk di kursi kekuasaan. Ada yang tidak nyambung. Para murid belum paham bahwa kebesaran kerajaan Allah diukur melalui pelayanan, bukan kedudukan, jabatan, atau kuasa. Saudara-saudari yang terkasih, melayani berasal dari kata diakonein, melayani tuannya di meja makan. Menjadi pelayan berarti menjadi hamba atau budak pada zaman itu. Budak hanya bekerja untuk melayani tanpa apresiasi, penghargaan, atau bahkan tidak diberi ucapan terima kasih. Itu bukan haknya budak. Dalam pandangan kerajaan Allah, justru pelayanan seperti hamba itulah yang dinilai tinggi. Bukan seperti pandangan dunia yang diminta Ibu Zebedius tadi. Kalau ingin menjadi besar, harus mau menjadi pelayan. Kalau mau terkemuka, harus mau menjadi hamba. Intinya adalah sikap hidup melayani, mengutamakan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, tanpa sadar kita sering menyebut pelayan Tuhan atau pelayan gereja, tetapi sikapnya tidak mencerminkan itu. Namun gayanya seperti petinggi yang minta dihormati, minta privilegi, marah kalau tidak disiapkan ini itu. Ingat, Martin Luther King Jr., pejuang anti-diskriminasi di Amerika, pernah berkata, "Setiap orang bisa menjadi besar karena setiap orang bisa melayani." Anda tidak perlu menjadi sarjana untuk melayani. Anda tidak perlu pandai berkhotbah untuk bisa melayani. Anda tidak perlu belajar filsafat mengenal Plato atau Aristoteles untuk bisa melayani. Anda hanya membutuhkan hati yang penuh kasih, jiwa yang digerakkan kasih untuk melayani.
Saudara-saudari yang terkasih, kepada manusia yang lemah, Tuhan menitipkan harta rohani yang berharga. Dalam kelemahan manusia, kuasa Tuhan menjadi nyata. Walaupun kita lemah dan memiliki banyak keterbatasan, kita boleh saja berharap seperti harapan Yakobus, Yohanes, dan ibu mereka untuk duduk bersama Tuhan dalam kerajaannya. Namun tentu saja bukan diri kita yang menentukan terpenuhi atau tidaknya harapan itu, melainkan Bapa yang di surga. Bagi siapa posisi itu akan diberikan Bapa, Kitab Suci menampilkan syarat-syaratnya. Saudara saya terkasih, Yesus berbicara tentang kesanggupan untuk meminum cawan. Cawan itu adalah hidup sebagai hamba dan pelayan, mengorbankan diri demi penebusan dan keselamatan banyak orang. Wujud dari kesanggupan minum cawan dijabarkan oleh Paulus dalam suratnya kepada umat di Efesus. Kita harus rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu, serta memelihara kesatuan roh. Saudara terkasih, konsekuensi dari cawan itu adalah aneka penderitaan, tekanan, dan ancaman, sebagaimana dikisahkan oleh Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus. Apakah kita memiliki harapan untuk duduk bersama Allah dalam kerajaannya? Sanggupkah kita meminum cawan iman dalam hidup kita? Ya Tuhan, ajarilah aku setia dalam iman, seperti halnya Engkau yang setia, agar harapanku untuk duduk bersamamu dalam kesatuan kekal dapat terpenuhi. Terpujilah Engkau kini dan selamanya. Amin.